Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Novalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Danau-Prati Indonesia dengan NPM 224111079 dari kelas manajemen 22B. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis struktur modal. Analisis struktur modal yang akan kita bahas yaitu tentang analisis struktur modal dalam konteks keuangan usaha dan mempelajari dari pengertian, komponen, peranan, hingga ke faktor-faktor yang mempengaruhi dan kelebihan hingga kekurangan struktur modal, serta penerapan dalam perusahaan. Pembahasan kedua mengenai memahami struktur modal. Memahami struktur modal yang pertama itu memahami komposisi modal, di mana struktur modal merupakan kombinasi sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dan yang kedua, pemegang saham dan kreditor, di mana struktur modal mencerminkan hubungan antara pemegang saham sebagai pemilik dan kreditor sebagai pemberi pinjaman. Lalu yang ketiga, pendanaan ekuitas dan hutang. Struktur modal melibatkan pendanaan melalui saham, ekuitas, dan hutang debit untuk mencapai keseimbangan optimal. Sehingga dalam struktur modal itu ada tiga bagian. Yang pertama komposisi modal, dan yang kedua pemegang saham dan kreditor, dan yang ketiga yaitu pendanaan ekuitas dan hutang. Lalu lanjut mengenai komponen struktur modal. Terdapat ada 4 komponen. Yang pertama ekuitas, di mana modal saham yang dikeluarkan kepada pemegang saham sebagai bentuk kepemilikan perusahaan. Dan yang kedua hutang, pendanaan melalui pinjaman atau obligasi yang dibayar kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya modal preferen, pendanaan melalui saham preferen yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya. Dan yang keempat, cadangan keuntungan, di mana bagian dari laba yang ditahan untuk reinvestasi atau mengatasi resiko keuangan. Jadi komponen ini terdiri dari 4 komponen, yaitu ekuitas, hutang, modal preferen, dan cadangan keuntungan. Selanjutnya peran struktur modal ada 3. Yang pertama pembiayaan strategis, di mana struktur modal yang dapat mendukung pengembangan bisnis dan ekspansi perusahaan. Dan yang kedua pengelolaan risiko, di mana pengelolaan risiko ini merupakan struktur modal yang seimbang dan dapat mengurangi risiko keuangan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, penilaian perusahaan. Struktur modal dapat mempengaruhi penilaian perusahaan oleh investor dan kreditor. Jadi peran dari struktur modal itu ada 3. Yang pertama pembiayaan strategis, dan yang kedua pengelolaan risiko, dan yang ketiga penilaian perusahaan. Lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama industri dan siklus bisnis, di mana merupakan karakteristik industri dan siklus bisnis dapat dipengaruhi oleh preferensi terhadap ekuitas atau hutang. Yang kedua, resiko keuangan, merupakan kemampuan perusahaan untuk menanggung resiko keuangan mempengaruhi pilihan antara utang dan ekuitas. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi batasan dan insentif dalam struktur modal perusahaan. Lalu yang keempat, kepercayaan pemegang saham, di mana kepercayaan investor terhadap perusahaan dapat mempengaruhi preferensi mereka terhadap saham. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ada 4. Yang pertama industri dan siklus bisnis, dan yang kedua resiko keuangan, yang ketiga regulasi dan kebijakan pemerintah, dan yang keempat terakhir
perencanaan pemegang saham. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian berbagai struktur modal. Dari ekuitas, keuntungannya tidak ada kewajiban pembayaran bunga. Kekurangannya, pemegang saham mempunyai kendali yang lebih besar. Dan kepada hutang, bagi hutang itu kelebihannya adalah biaya bunga lebih rendah, namun kekurangannya kewajiban membayar hutang dan kewajiban membayar bunga dan membayar hutang. Jadi memiliki dua keuntungan dan kerugian yang berbeda dalam struktur modal. Yang pertama ekuitas dan yang kedua hutang, memiliki persepsi yang berbeda. Lanjut mengenai analisis struktur modal pada perusahaan. Studi kasus X, perusahaan X memiliki struktur modal yang dominan menggunakan ekuitas untuk mendapatkan kepercayaan investor. Dan studi kasus Y, perusahaan Y menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan utama untuk memanfaatkan bunga yang lebih rendah. Pada studi kasus Z, perusahaan Z menggabungkan ekuitas dan hutang dengan proporsi yang seimbang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi dari semua materi yang telah saya jabarkan mengenai analisis struktur modal, yang pertama pembahasan kita mengenai pengertian dari struktur modal sendiri dan memahami struktur modal, adapun komposisi modal yang pertama, pemegang saham dan kreator yang kedua, dan pemandangan ekuitas dan hutang itu materi ketiga. Lalu masuk ke komponen struktur modal, ada ekuitas, hutang, modal referen, dan cadangan keuntungan. Lalu peran struktur modal yaitu pembiayaan strategis, lalu pengelolaan risiko, lalu penilaian perusahaan. Masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, ada industri dan siklus bisnis, ada risiko keuangan, dan ada regulasi dan kebijakan pemerintah, lalu kepercayaan pemegang saham. Masuk ke keuntungan dan kerugian, itu berbeda perspektif atau berbeda pendapat. Ada yang ekuitas, keuntungannya tidak ada kewajiban pembayaran hutang, namun kekurangannya pemegang saham mempunyai kendali yang lebih besar. Sedangkan bagian hutang, kelebihannya biaya bunga lebih rendah, namun kekurangannya kewajiban membayar bunga dan membayar hutang. Dari analisis struktur modal pada perusahaan mengenai studi kasus X dan kasus studi Y dan juga Z, dapat disimpulkan dan direkomendasikan dalam menjalankan analisis struktur modal penting untuk memperhatikan karakteristik perusahaan dan tujuan jangka panjang. Rekomendasi yang tepat dapat memberikan kestabilan keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Cukup penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya juga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dukung selalu channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.